استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله الكرام الشهداء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga detik ini kita masih dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah baru saja kita telah dapat melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sahajaku beriktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan telah berfirman Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan. Pada ayat ini Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa berarti kita beribadah kepada Allah. Kita mengakui sebagai hamba
yang senantiasa berhajat kepada Allah. Juga Rasulullah pernah bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Jadi kita sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, yang doa ini insya Allah kita semua hafal, tua, muda, bahkan kanak-kanak yang masih TK pun insya Allah hafal. Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Doa yang diajarkan Rasulullah itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan doa ini ada di dalam Al-Quran. Menurut Anas bin Malik, doa ini adalah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan entah siapa yang menjuluki doa ini dengan sebutan doa sapu jagat. Anak-anak tahu di sini siapa nama ngarang itu? Doa sapu jagat. Kada tanah tahunya. Kenapa sampai dinamakan doa sapu jagat? Barangkali, ini analisa kita adalah barangkali menyebut alhamdulillah masalah kerelaan kita, ya kan? Barangkali dijuluki dengan doa sapu jagat karena doa ini berisikan kepentingan dunia dan akhirat, yang pada kenyataannya itulah definisi kehidupan kita. Saat ini kita hidup di dunia, pada saatnya nanti kita akan berada di akhirat. Karena dalam hidup selawasa di dunia, sehebat apapun orangnya, sekuat apapun orangnya, karena dalam hidup selawasa semua makhluk Allah akan berakhir, khususnya umat manusia. Walaupun ada yang dipanjangkan Allah umur, seperti Nabi Isa, kita percaya sampai saat itu dia masih hidup. Ini dipanjangkan Allah umur. Jadi kalau jujur, kalau Nabi Isa itu disalib, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Itu orang yang tasyabbuhkan dengan Nabi Allah Isa. Jadi setiap makhluk Allah itu akan berakhir. Yang baqa hanyalah Allah, yang kekal hanyalah Allah. Ulun biang sekadar insya Allah akan berakhir. Cuma kita tahu, apabila kita tahu saat ini alhamdulillah kita masih hidup, kita masih berada di alam dunia. Telah kita akan berada di alam akhirat. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, doa ini terbanyak dipanjatkan oleh Rasulullah, dan secara khusus beliau menyuruh mereka yang tawaf di seputar Ka'bah
agar membaca doa ini di antara rukun yamani dan hajar aswad. Dia pernah berangkat umrah haji dari rukun yamani menuju kepada hajar aswad. Di situ oleh Rasulullah kita disuruh banyak-banyak membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kepada tanah hajar aswad. Lewat sedikit lalu istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita disuruh membaca antara rukun yamani dan hajar aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus sampai ke mana? Ini ada rukun Iraqi, ada Miza, ada rukun Syami, dan rukun yamani lagi. Kalau ada hafal doa-doa khususnya, bacanya Rabbana atina terus. Kan setiap kita berjalan itu ada bacaan-bacaan. Kita posisikan bahu kita yang kiri mengetuli tam. Bila tak putar, ya ada nama internet, ada nama rendah, arahan asyik khutbah yang lagi, dapat arahan asyik atau gitu, yang ada nama berjalan, tak putar bahu kita. Ada apa ini? Mundur kita, mundur posisi pulang. Jangan terus maju, tak putar bahu tadi. Dan saat tawaf itu jangan sampai mencari ini. Kan ada kata-kata jangan tawaf sampai mencari ini. Bila tawaf posisikan fokus sudah bagian. Nawawi di hadzal baitil 'atiq sab'a kamilan lillahi ta'ala. Sahajaku tawaf dengan ini Baitullah al-'atiq, 7 keliling yang sempurna karena Allah. Jangan pikir orang lain lagi, fokus dan jangan sampai orang terbuka. Kadang-kadang saya tahu ada yang mengangkat, ada kelihatan pusat. Mesti dalam keadaan tertutup tahu. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah bisa ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau umrah berarti Anda, kembali. Jadi saat kita berada antara rukun yamani hingga hajar aswad, doa yang terindah, doa yang terbaik yang kita baca ketika itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus bacanya mungkin hafal dulu, baca itu kadang-kali karena bacaan ini sunnah aja. Nah, penting tawafnya itu bujur, ya. Tawafnya itu bujur. Tawaf itu artinya mengelilingi. Apa arti kelilingi Baitullah? Berapa kali? 7 kali keliling dengan yakin. Dengan yakin. Merasa sampai kalau yakin mesti ya yakinkan orang tawaf itu ada 9 kan perlu mesti dilakukan. Angka 7 itu adalah 7 kali keliling dengan yakin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kebaikan itu di dalam bahasa Arab adalah hasanah. Hasanatun disingkat hasanah. Oleh karena itu, bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami
kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah di akhirat juga kebaikan. Para ulama menafsirkan daripada doa ini ada bermacam-macam. Ulun pernah membaca dalam sebuah buku yang berjudul Fiqh karangan Abuya atau Ayahanda Kiai Haji Husin Naparin LCMA. Di halaman 28 beliau menulis, yang dimaksud dengan hasanah fid dunia, kebaikan di dunia. Jadi tujuan Allah menyampaikan ini maksud Allah supaya kita paham. Kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa dimaksud dengan kebaikan di dunia itu? Wa fil akhirati hasanah. Minta oleh Allah kebaikan di akhirat. Apa dimaksud dengan kebaikan akhirat? Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ini paham kita. Lalu mantap berdoa, paham dengan isinya Tuhan yang artinya kan. Kurang artinya dulu, terlebih dahulu itu berdasarnya. Baik. Yang pertama, yang dimaksud dengan hasanah di dunia, kebaikan di dunia itu adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan keimanan yang mantap. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dikatakan pertama, ya Allah, beri ulun keimanan yang mantap, iman yang kokoh, iman yang kuat. Itu yang pertama. Iman itu penting, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Makanya kita berdoa terus berdoa tadi, ya Allah berikan ulun ya Allah. Cuma karena dengan jamaah berikan kepada kami ya Allah, atina. Jangannya atini seorang anda, atina, berikan ya Allah kepada kami. Meskipun kita sendirian berdoa tetap Rabbana atina, karena ini ada dalam Al-Quran. Ini kalau dikatakan hadis warid datang dari Rasulullah. Dan pesan tertentu bila itu doa warid datang dari Rasulullah, jangan diubah-ubah. Termasuk mirip ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Cuma kadang-kadang itu ada jatuh di belakang kalau kita terguling, lalu diganti Allahumma ajirna minan nar. Mana Allahnya? Lebih Abdul Allahumma ajirni minan nar. Itu datang dari Rasulullah. Datang dari Rasulullah. Sampai ini. Kalau ini dia maksudnya Rabbana atina. Ati itu fi'il amr. Nah, kepada kami Allah jadi maf'ul bih. Datangkan ya Allah nah kepada kami. Berikan ya kepada kami hasanah, kebaikan di dunia. Yang pertama adalah keimanan yang mantap. Amin ya Allah. Yang kedua, makna yang terkandung di situ adalah kita memohon kepada Allah hasanah. Di situ mohon agar diberikan sehat badan dan afiat batin. Artinya mohon kepada Allah batang tubuh kita sehat. Ialah jangan berbanyak kita minta sehat terus suruh. Cuma bahasanya singkat hasanah. Makanya doa sapu jagat mungkin tadi, berikan ya Allah kepada kami kesehatan lahir maupun batin. Mata sehat, telinga sehat, tangan sehat, kaki sehat. Semuanya melangkah menuju rumah Allah. Mulut kita sehat. Dan yang paling penting lagi adalah hati kita sehat, jauh daripada sifat ujub, ria, tata
umur, sum'ah, dan lain-lain. Karena kadang-kadang kita juga ibadah bisa datang muncul di hati itu rasa apakah gitu. Ada motivasi lain selain dari Allah. Itu kan penyakit motif dalam kita. Ya kali salah satu ayat ketika sendirian pendek ayatnya. Begitu banyak maaf panjang ayatnya. Tujuannya apa? Kita tahu hati orang kita tahu hanyalah dirinya dan Allah. Mudah-mudahan hati kita ini bersih dari iri dengki lawan orang. Bila orang yang alhamdulillah hati mudah-mudahan menyenangkan itu aja selesai kan? Karena Allah sudah membagi rezeki kita ini masing-masing. Jangan ada iri dengki dalam kita. Mudah-mudahan Allah. Menjadi yang kedua, minta kepada Allah agar sehat lahir dan batin. Itulah terkandung dalam hasanah di dunia. Yang ketiga, minta kepada Allah agar Allah berikan rezeki yang mudah dan mencukupi. Jadi rezekinya mudah, lawan cukup. Bila cukupi ya sudah. Bila kita yang merasa cukup, terus mungkin sudah, yalah, banyak banyak mesti duit 2 miliar kan 2 miliar, 2 tapi kalau merasa cukup, nah mulai dulu kan. Jadi minta hasanah di dunia itu minta rezeki kita mendapatkannya mudah, halal, ya kan? Cara mendapatkannya halal dan mendapatkan hak halal, mendapatkannya mudah dan bisa memanfaatkannya dengan baik di jalan Allah. Kemudian kita merasa cukup. Isi kendaraan sebuah alhamdulillah, tidak bertambah lagi alhamdulillah. Oh hidup itu syukur dia, terima kasih kepada Allah. Jadi minta lawan Allah agar Allah berikan rezeki yang mudah, halal, dan mencukupi. Tidak hendak apa-apa. Ada aja yang udah walaupun sedikit. Dan syukur dia sudah. Yang keempat, di situ kita meminta kepada Allah di dunia hasanah adalah diberikan pasangan hidup dan keturunan yang menyenangkan. Jadi janganlah dia sudah hadir dari Allah bina salihah. Jangan begini ya, mudah hadir dari Allah suami yang saleh. Itu yang terkandung di situ. Anak saleh salihah, cucu saleh salihah. Bahasanya singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah ya Allah keimanan yang mantap. Berikanlah ya Allah sehat lahir dan batin. Berikanlah ya Allah rezeki yang mudah dan mencukupi. Berikanlah ya Allah pasangan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang saleh dan salihah. Kemudian sambungan doa itu wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Apa itu kebaikan di akhirat? Yang pertama, di situ kita memohon kepada Allah agar selamat dari huru-hara hari kiamat. Selamat dari huru-hara hari kiamat. Dan termasuk di dalamnya memohon kepada Allah agar menghadapi sakaratul maut dalam keadaan mudah. Allahumma
hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Itu termasuk di dalam wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, mudahkanlah ketika sakaratul maut. Namun ini jantung sakit benar-benar lebih sakit dari itu. Tapi nanti itu dibeli contoh kita melihat orang saat sakaraat, ya Allah, macam-macam halnya, macam-macam keadaannya. Kita memandang melihat orang mati, ya, tapi dia perhatikan orang dari anak meninggal dunia, membayangkan ke kita, ya, untuk lihat keluar, empos ke masuk lagi, atas bencana panas. Apa Nabi kita? Udah Nabi la yamuta ahadun hatta yara mawdi'ahu fil jannah wa fil nar. Tidak akan mati seseorang kecuali dia melihat tempat surga atau neraka. Rasulullah menyampaikan. Nah, hakikinya loh, kita ada syaratnya. Nah, detik itulah mudah wa fil akhirati hasanah. Mudah menghadapi sakaratul maut, mati dalam keadaan iman. Makanya kita disuruh banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, niscaya dia masuk surga Allah. Kalau berdan macam itu. Nah, ada di mana lagi itu? Sinetron. Ya. Kita bawa pada lawan alam pada lawan semua. Alhamdulillah. Di sinetron ada di rumah sebagian merawat, kita melihatlah. Pokoknya amal akan menjadikan itu harus. Tapi tidak mau berhenti, tadi ada niat mau mengucapkan itu. Maka ada dua opsi betul. Paham bahwa makna terkandung di dalam la ilaha illallah. Ya, kalau terkandung di situ, kita mesti tahu lawan kejadian diri kita, ya, sifat wajib lawan Allah. Masalah wajib bukan. Kemudian kita wajib juga mengatakan bahwa gawian kita, kekuatan kita itu ada memberi bekas. Istilah bahasa mudahnya itu ada gawian kita, semua gawian Allah. Ya, Allah ta'zira li syai'in min al-kainat quwwati, Allah ta'zira li syai'in min al-kainat quwwati. Nah, kita biasanya kalau ada sebabnya menurut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi kita ada diciptakan Allah, maka dunia dan seluruh isinya termasuk kita ada diciptakan oleh Allah. Dan setiap gawean Allah itu ada hikmahnya. Dan Allah sedikit pun kadang mengambil manfaat, kadang mengambil manfaat. Apa yang digawe Allah itu ada hikmahnya. Dan Allah kalau membutuhkan manusia, kadang ada berhajat kepada manusia. Ada sedikit. Mudah kita paham makna terkandung dalam situ juga. Jadi kata awal mulut kita umat kami tadi mengatakan la ilaha illallah, tapi kita ingat lawan Allah. Detik-detik terakhir, nah ditihikan orang mati pertama mata sedang ke atas. Nah sedikit itu bukan ada surga atau neraka Allah.
Ada nonton lagi cerita tiga senyum di sini ya Allah. Tapi jelas terima kasih banyak sudah surganya Allah. Ada jualan bagaimana untuk sih? Bagaimana itu merasakan sakit keras sekali sampai apalagi untuk yang ada di rumah sudah sakaraat meninggal dia pendidikan tidak apa-apa supaya bagus lima Allah ya ada sakitnya besar itu lahirnya yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah ketika sakaratul maut. Kemudian selamat daripada adab kubur. Dan bila sudah meninggal dunia itu ada lain dimandi, dikafani, disembahyangkan, kemudian dikuburkan. Nah wajib menanti menyembahyangkan itu begitu jauh. Mesti kita tahu sendiri. Tidak sedikit dalam makan kayak boneka atau cuma mereka saling bilang ya cuma kita yang manusia makhluk dari Allah. Walau tertarlamna ilmi Adam, lalu dimandi, dikafani, disembahyangkan, dikuburkan. Bila ada orang itu langsung dikuburkan lalu kemudian ya dilihat aliran orang itu kan. Baiknya masuk kembali masalah itu mau duduk orang pulang. Dan mereka kan hati-hati yang keupatan kita. Mudah terhindar daripada adab kubur. Karena bila sudah dalam kubur itu seorang kawan itu amal baik atau amal buruk dari dan kita harap adalah anak yang soleh dan soleh. Makanya bila bisa anak itu jangan datang sekolah umum sekolah akan ada untuk pesantren supaya ada yang mengirimi kita. Kalau kita kalau kalian juga bawa ke majelis ta'lim, ajarkan tentang ilmu tauhid, ajarkan ilmu fiqih, ajarkan ilmu tasawuf. Itu kita harap siapa lagi kita ada anak cucu kita. Ini bisa sekolah umum berada pas mahal nggak bisa baca doa. Adalah wujudnya di Allah. Anggota kira orang sendiri pas menikah dunia. Sekali kami datang, mau apa saja saya berkata. Apa saja waktu masih meninggal dunia. Guru yang masuk ke dalam dia apa saja anaknya, dapatnya tak balik. Kalau saya doakan mandi atau itu, bersusun saja kalau punya anak. Ujian dulu tadi sejadah kita ada rukuk sujud, ya ajar di mana dia. Di mana? Maka bisa disebutlah. Ya hari ini ke sana. Fakta turun kisah fakta ada turun tapi orang itu sejak masa sekolah anak sejadah atau buku saya punya sekolah makanya kau lihat ya Allah daripada kalau mengerti itu kalau mengerti orang itu sampai bapak sejadah ini harus disuruh di satu nawas bawa sejadah itu yang kurang pakai kalau dia bawa sejadah aku tahu lah akan berdoa sini dia di dia orang dari rokok sujud itu alasan aja aku tuh orang sini tentang serokok sangat kemarin makanya aku kira sudah sebanyak sujud rokok padahal apa takbirnya jika dia padahal sini anggota kenapa sampai kayak itu dulu karena dia waktu itu lawan almarhum Ustaz terus pernah itu ingat bahwa waktu itu untuk kita masuk dari sini jangan tidak harus semua di sini
Dipulangkan sajadah, sholat dalam kamar, pokoknya pada depannya kan kemana-mana, asli dia sajadah itu sama. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu kita soleh-soleh dan anak-anak lawan kita. Kalau kita sudah dalam kubur dan lagi hidup di bakti taat lawan kita, menurut lawan kita, masih lawan kita. Dan cukup usaha kita dengan mendidik mereka sebenarnya Allah. Berdoa juga, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun itu yang paling penting. Yang kedua, makna terkandung di situ adalah kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam menghadapi pengadilan Allah. Setelah sekian lama kita dalam kubur, dia orang sudah long time, Allah sedang buktinya Nabi Adam sampai dia belum tahun sih. Lawas di kubur daripada di dunia, gitu kan? Pada Tuhan ada apa? Ada apa? Menghitung-hitung kalau sedang kubur kalau Allah sebagai hidup di dunia, maka bila dalam kubur selamat, insya Allah di akhirat selamat. Yalah, mudah-mudahan dalam kubur selamat, matinya husnul khatimah. Ketika menghadapi pengadilan Allah, diberikan kemudahan, selamat juga. Apa pertama dari Allah? Sembahyang tidak. Makanya sembahyang itu mesti jujur. Ya, supaya jujur belajar. Berarti ada sampai kayak itu sembahyang itu. Ada penyebab tuh soal Jepang begitu. Harus itu jujur akan kiblat gimana? Jaraknya 4 jari paling lewat istiqlal ini. Sembahyang itu yang begitu berarti setelah ada yang jujur itu kayak itu. Kaki itu terus kemudian ada kib. Bedakan antara ada lawan ada. Jadi mengetahui orang belajar karena sembahyang itu yang untuk berdiri menghadap di situ. Walaupun itu sunnahnya, dalam pengadilan Allah dia akan selamat. Kemudian yang ketiga, fil akhirati hasanah, mohon kepada Allah agar selamat ketika menyeberangi dirinya siratal mustaqim. Kenapa? Karena di bawahnya ada neraka jahanam. Mudah-mudahan waktu itu mendaki dapat terus sampai ke surganya Allah. Jangan sampai kita meletakkan kaki kita tergelincir dan disambut oleh neraka jahanam. Na'udzubillah. Yang terakhir, kita minta kepada Allah mudah-mudahan masuk surga, melewati jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan menjadi ahli surga. Dan pada saat itu wajah kita berseri-seri karena kita melihat dan wajib berwujud. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Tuhannya. Ini nikmat yang paling besar di dalam surga, yaitu melihat Allah. Allah itu ada, dan orang yang beriman ia akan melihat Allah. Akan di dunia mudah melihat Allah. Artinya kita belum hafalnya Allah. Ialah di akhirat melihat langsung Allah dan wajib Allah. Dan kita mendengar salamnya Allah. Makanya kita membaca Yasin belajar salamun qawlan mir rabbir rahim. Kenapa 3 kali? Bolehlah 3 kali. Ya, yang baca Yasin di liburnya baca Yasin 3 kali kan? Jangan 3 kali itu menambahi ayat jangannya. Karena menambahi ayat itu tabarruk nabi barakah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Apa artinya? Dan mereka melihat wajah dan mereka mendengar ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itulah salamun qawlan mir rabbir rahim. Dan mereka mendengar ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang.
harapan kita ketika membaca itu tenang, mudah di akhirat dalam surga kena mendengar salamnya Allah. Himu benar Allah menyebut kita masuk surganya Allah. Ini apa macam wafil akhirati hasanah. Selamat dari huru hara hari kiamat, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada adab kubur, kemudian selamat dalam menghadapi pengadilan Allah, selamat ketika melintasi tiang siratal mustaqim, dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali makna yang terkandung di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lalu ditutup kita ada dan pelihara kami ya Allah daripada adab nabi neraka. Keselamatan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.